Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore karena ini jam 15.13 tanggal 16 bulan 4 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang waktu yang tepat untuk teman-teman belajar ya, mempraktekkan yang namanya hidroponik untuk apa? Untuk kita bisa menjadi wirausaha di bidang pertanian ya. Kenapa sekarang waktu yang tepat? Nanti kita akan bahas secara singkat saja di video ini. Namun sebelum untuk kesana, saya ingatkan untuk teman-teman tidak men-skip videonya. Pertama, video saya judulnya apa, kemudian deskripsinya apa, tapi isi videonya itu bisa kemana-mana. Yang poin penting dari video saya itu adalah apa yang saya sampaikan ya. Jadi teman-teman jangan skip videonya, itu poin yang penting. Kalau sampai di skip videonya, ya udah, yang terjadi adalah pesan yang ingin saya sampaikan tadi tidak bisa secara utuh bisa diterima, dan yang terjadi adalah kesalahpahaman. Bagi yang baru datang di channel ini, bergabung di channel ini, silahkan scroll komentar-komentar di bawah. Setiap video itu ada pertanyaan, ada diskusi di situ sama teman-teman yang lain ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang terulang. Nah, lanjut saja ya, lanjut ke sini. Jangan bosan-bosan melihat modul laboratorium saya ini. Saya baru pulang dari kerja, seharian saya harus berdagang kesana kemari cari barang untuk dijual, waktunya nggak ada. Pesan modul harus antri, tapi ya harus sabar ya. Modul saya itu amburadul kayak gitu ya. Tak sampaikan kepada teman-teman itu opo enenge, apa adanya. Amburadul di usia 7 bulan. Maksud dari kalimat itu adalah, oh ternyata usia 7 bulan kalau modul saya itu menggunakan bahan yang sama dengan punyanya saya, punyanya Hindra, itu ternyata harus perbaikan. Itu maksud saya, menunjukkan apa adanya itu seperti itu gitu loh. Lihat itu pada jebol-jebol kayak gitu. Oh, kalau saya menggunakan, misalkan gini, saya perlihatkan apa adanya seperti itu, nggak tak tambahin, nggak tak kurangi, apa adanya di situ ya kan. Maksud tujuan saya adalah begini loh, ketika ada siapapun yang melihat video saya, wah amburadul kayak gitu ya, setelah melihat apa ya, atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, oh ternyata kalau menggunakan terpal yang harganya 50.000 ya, usia 7 bulan sudah harus ganti. Oh ternyata modul yang seperti punyanya Hindra itu dia harus menggunakan dinding bak untuk penahan terpalnya agar lebih awet. Oh ternyata menggunakan hulu sebagai rangka itu dia lebih rapi. Oh tapi kalau menggunakan baja ringan itu dia lebih awet karena dia tidak karat. Itu yang saya inginkan dari teman-teman, itu untuk menyimpulkan sendiri tentang video-video saya gitu loh ya. Lalu pada video kali ini membahas tentang waktu. Sekarang kan yang namanya pandemi itu membuat semua lini usaha dan lain sebagainya berhenti, meskipun tidak total, tapi efeknya luar biasa sekali untuk perekonomian di kalangan menengah ke bawah. Seperti saya juga terkena imbasnya. Saat pasar sepi, ya kan, produksinya tinggi tapi nggak bisa membuang, akhirnya
dijual murah. Nanti sebentar lagi, seminggu lagi, ketika orang sudah tidak mau nanam, ketika orang sudah tidak mau lagi ambil risiko, yang terjadi kelangkaan yang namanya produk. Contoh kita ambil pertanian, sayur misalkan di pasaran kemarin over, ya kan, barang murah karena over kapasitas. Minggu depan petani sudah nggak mau lagi tanam karena nggak mau rugi. Akhirnya barang tetap diminati atau ada permintaan, tetapi barang nggak ada, ya kan. Kemudian harga naik. Saat krisis seperti itu yang saya lihat di pasar, itu untuk sayur misalkan. Lalu kemudian untuk ayam kemarin hancur total sudah harganya. Tapi sekarang mulai naik lagi, nggak ada 1 minggu naik lagi. Kenapa? Karena permintaannya tetap, produksinya yang tadi ada, kemudian karena dijual murah, aksi borong semuanya ada. Sekarang permintaannya tetap, tetapi produk ayamnya nggak ada, berkurang, akhirnya naik. Kita harus pinter-pinter membaca situasi kondisi saat krisis, ya kan. Mungkin teman-teman yang sudah pebisnis sudah hafal betul situasi kayak gini, yang sudah berpengalaman. Kalau saya kan pengalaman menghadapi krisis kan paling waktu moneter, itu pun saya masih SMP, tapi saya sudah mengalami itu. Kemudian tahun 2005, 2008 ada krisis global, dan sekarang ya, fluktuasi pasar itu kita baca. Nah, kenapa sekarang waktu yang tepat itu adalah waktu di mana permintaan sedang sepi, ya. Ini khusus bagi pemula loh ya, bagi pemula seperti saya lah, ya. Itu adalah kita mulai belajar menanam dengan secara hidroponik ini. Jangan banyak-banyak, ya, sedikit dulu. Misalkan menggunakan botol, menggunakan kaleng, ya, menggunakan apa, pelajari prinsipnya. Di video-video saya sudah saya jelaskan. Cari aja, lihat satu. Ya jangan gini loh, kalau kalian berat untuk boros kuota, ya ke balai desa atau ke cari wifi gratis, ya kan. Ini menurut saya, pengalaman saya ini katanya itu bermanfaat. Ya ada ada pengorbanan sedikit untuk mendapatkan ilmu gitu loh. Wong saya dulu harus sekolah, harus bangun pagi, harus ini untuk berjuang mendapatkan ilmu kok. Sekarang sudah tinggal di depan mata ilmunya itu, ya berkorban sedikit gitu loh. Ayo, jangan lantas kita berpuas diri gitu loh. Saat sepi kita mulai nanam kecil dulu, jangan banyak dulu. Setelah 1 bulan ke depan, karena saya memprediksi 1 bulan ke depan itu setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri, itu perekonomian akan mulai membaik. Karena apa? Sebentar kan puasa, orang banyak akan diam di rumah, ya kan. Maka aktivitas di luar itu tidak seramai seperti tahun-tahun lalu. Artinya orang sudah mulai menghemat. Nanti seiring berjalannya waktu, pandemi ini menurun, kemudian mungkin sudah ada vaksin. Saya optimis ada vaksinnya, ada obatnya. Itu nanti setelah Idul Fitri, perekonomian itu akan meningkat, karena mental daripada masyarakat Indonesia mulai kuat. Dalam rentang waktu hari ini sampai nanti kita mendapatkan peningkatan aktivitas perekonomian di pasar, kita sudah siap untuk memproduksi secara besar, ya kan, secara besar gitu loh.
Sekarang waktunya untuk kalian di rumah berlatih, mempraktekkan sampai benar-benar kalian menguasai. Ya, tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Ya, biar nanti teman-teman yang lain juga menjawab. Ada Mas Rian, ada Pak Supianto, ada Mas Budi, ada Mas Danang, ada wah banyak sekali. Dan kemarin Mbak Darti yang di Pacitan, ternyata beliau di Jakarta, yang di Pacitan itu adalah keluarganya. Pak Budi juga yang dari Pacitan juga iya. Mungkin kesulitan mendapatkan seperti ini ya. Kalau di Jogja mau kirim ke Pacitan terlalu tinggi Mbak resikonya ya. Resikonya ini apa namanya, styrofoamnya patah. Jadi saya tidak berani untuk nanti kita mengirim ke sana, itu saya tidak berani. Intinya bahwa pembelajaran tidak harus langsung seperti ini. Pakai botol dulu, pakai ini dulu, ketahui prinsipnya, jadikan hobi, jadikan kesenangan, jadikan aktivitas ya saat di rumah seperti ini. Nanti ketika sudah perekonomiannya sudah membaik ya, kita berdoa saja membaik, kita sudah mulai berani untuk memproduksi atau menanam itu lebih banyak. Yang tadinya untuk konsumsi keluarga, karena sudah dalam rentang waktu 1 bulan lebih itu bisa dijadikan usaha ya. Apalagi teman-teman yang kena PHK ya, turut prihatin ya, saya juga dulu juga pernah merasakan, jadi langsung banting setir ke wirausaha. Pokoknya ya sama-sama punya pengalaman seperti itu. Nggak usah, kita itu nggak usah menyerah lah ya. Dan jangan takut itu usaha kita ditiru orang. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru. Siapa yang dia bekerja keras ya dia pemenang untuk mendapatkan rezeki. Itu nggak apa-apa, semakin banyak orang menanam, semakin banyak persaingan, semakin bagus kualitas produknya yang akan terpilih oleh konsumen, dan yang diuntungkan adalah konsumen ya. Sama-sama kita bersaing ya untuk menciptakan produk yang terbaik. Semakin baik pula produknya, semakin banyak keuntungan yang diterima oleh konsumen ya. Dan konsumennya juga saudara-saudara kita semua. Itu teman-teman, jadi waktu ini tepat sekali untuk kita belajar hidroponik. Gunakan waktu ini di rumah. Kalau yang masih punya pekerjaan pokok, nggak mau diganggu pekerjaannya, pakai raket apung ya. Kalau yang punya istri 2 ya, mungkin ada ya kan, yang minggu pertama di sini, minggu kedua di sini gitu kan ya. Yang penting airnya penuh, ditinggal satu minggu aman, pindah lagi kan gitu. Yang sukanya touring ya, harus ditinggal sebulan misalkan, isi penuh airnya, ditinggal udah tenang, pakai sistem raket apung ini. Ini hanya sebagai memotivasi teman-teman bagaimana memanfaatkan waktu di rumah itu dengan baik dan benar. Mumpung ada, sekali lagi, mumpung ada waktu ya yang baik ini, yang emas ini, kita manfaatkan dengan baik. Oh ya, saya tidak lupa untuk mendoakan bagi kita semua, terutama yang subscribe channel saya, untuk tetap semangat ya. Semoga tetap sehat selalu, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya wabah ini, dan juga diberikan kesabaran, ketabahan ya, rezeki yang cukup untuk kita bisa menghadapi wabah ini. Bagi yang tidak subscribe video saya doakan teman-teman juga bisa berkontribusi untuk mensubscribe channel ini ya. Sekali lagi, pantang mundur sebelum tandur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.